Yes, ketemu lagi bareng gua EM dan pandit kesayangan kita bersama Bang BG. Kali ini gua terpaksa jadi host karena host kesayangan kita sedang galau. Oh, galau berat ya? Konon kabarnya baru putus, makanya dia nggak bisa konsen. Enggak, lu kan harusnya narsum kok malah jadi host. Ya, secara kontrak sih seharusnya narsum, cuman ya gimana? Iya. Nah, katanya dia Oh iya. host Indigo. Iya, Indigo. Iya. IndiHome. Ya, selain itu juga apa namanya? Ada yang baru ya? Ada yang baru nih kita nih. Gelap-gelap nih. Gelap-gelap, AC tambah dingin sesuai permintaan ya. Apa ini gara-gara apa ya? Gara-gara Subscriber kita kayaknya 4.500. Wah, dikit lagi sejuta. Sejuta kurang berapa tuh? 990.000, 93.000. Oh iya, pokoknya banyak lah. Sah. Banyak lah. Jadi makin banyak yang subscribe, makin banyak yang nonton. Insya Allah kita makin Semangat maju lagi, makin semangat lagi, makin bagus lagi studionya. Makin kontennya juga. Iya. Editingnya lebih canggih Oh, lagi. lebih canggih, lebih cepat. Iya. Nah, kita akan bahas banyak hal tentang Chelsea, update-update terbaru dari mulai cedera, kemudian juga transfer lah, kontrak dan sebagainya. Iya. Dan sebagainya. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Bex. Ini agak mengkhawatirkan sebenarnya buat fans Chelsea ya. Kemarin waktu selesai lawan Milan, James ini di Twitter bilang, ya, kayaknya gue nggak terlalu berat lah cederanya. Cuman pas jumpa pers semalam ya, Potter sepertinya ya cederanya James ini mengkhawatirkan. Belum lagi cederanya Kante yang ternyata kambuh, juga Fofana yang kemungkinan baru 8 pekan baru bisa balik dan membuat peluang mereka bertiga untuk berlaga di Piala Dunia ini semakin tipis. Gimana deh, Bex, update terbarunya? Iya, memang tadi malam di preskon Graham Potter ditanya media khususnya mengenai cederanya Reece James dan Kante ya, khusus Reece James sendiri. Gue jadi pengen batuk nih, boleh nggak ya? Aman. Ya, Reece James sendiri kan awalnya nggak parah, cuman minor injury setelah partai lawan Milan. Bahkan dia setelah 90 menit ke lapangan terus dia nge-tweet juga, "It's okay guys, cedera gua ringan kok, gua nggak apa-apa," gitu kan. Nah, tiba-tiba kemarin itu mungkin setelah hasil scan-nya keluar ya. Jadi tadi malam Potter bilang di preskon, dia bilang bahwa James ini harus ketemu spesialis. Oke. Itu udah better. Tadinya bahkan disarankan untuk operasi bedah, surgery. Kalau surgery lu tahu sendiri bisa 2-3 bulan, bisa lebih panjang. Nah, cuman ini kita belum tahu hasilnya dari spesialis seperti apa. Cuman diprediksi James sampai World Cup selesai belum bisa, mungkin baru bisa main setelah World Cup selesai. Jadi bisa dipastikan match Chelsea yang padat sampai pertengahan November ini tanpa Reece James. Terus yang kedua juga Kante yang udah latihan beberapa minggu ringan, terakhir kan dia udah ikut latihan ya. Ternyata ada setback lagi di hamstringnya. Dikabarkan juga tidak bisa memperkuat timnas Prancis di World Cup. Ya, diestimasi ya 2-3 bulan juga cederanya. Kemudian Fofana juga diprediksi sampai World Cup mulai juga baru akan sembuh. Belum lagi pemulihan sampai 100%-nya kan butuh waktu. Jadi ya bisa dipastikan 3 pemain ini akan nggak ada nih ya dalam match-match penting lawan City nanti, lawan Arsenal, lawan MU. Ya lumayan berat minggu-minggu ke depan kan pastinya. Ditambah lagi tadi malam Mason Mount mau di-scan juga nih tight paha. Cuman kita belum tahu, mudah-mudahan kalau memang hasil scan-nya negatif katakanlah dia bisa main lawan Aston Villa. Cuman kalau misalnya ada apa-apa bisa jadi Mason Mount juga ada kemungkinan nggak main. Kita belum tahu sih hasil scan-nya seperti apa. Cuman ini masih blow lah ya buat Chelsea dan Graham Potter yang progresnya lagi naik. Iya, lagi 4 atau 5 kemenangan berturut-turut ya. Nah ini kan ya dari dulu gue udah nyinyir, cuman gue udah nyinyir di studio bola. Woi Chelsea beli bek kanan dong gitu ya kan. Gue trauma tahun lalu tuh zamannya Tuchel ketika Reece James cedera. Chilwell. Ya oke lah, gantinya waktu itu Aspilicueta ya. Sekarang Aspi udah 33 tahun. Dia bukan orang yang bisa naik turun di
di sayap lagi. Dia lebih pantasnya ya posisi right center back sekarang Azpilicueta. Ya kemudian ya kemarin di era-era terakhir Tuchel kan RLC sempat main di wingback kanan. Iya. Ya secara menyerang lumayan, cuman apa iya dia Bisa mampu bertahan sebagus defend ketemu James Leao itu, iya. lagi Oh, apa iya. bisa kayak Reece James kan belum tentu kan. Iya. Ya dan seandainya Loftus-Cheek digeser ke kanan, tengah kita tinggal dua nih yang biasa main ya, tinggal Iya. Jorginho sama Kovacic doang pivotnya. Jorginho. Jol. Kemarin ada yang komplain, Bex. Oh iya. Jorginho apa Jorginho? Iya, Ada yang nggak bilang penjelasan lu coba? Jorginho. Ah. Nah sebenarnya gini ya, gue juga sebenarnya bingung sebetulnya. Kalau spelling nama pemain, ini kita ngikutin nama aslinya dia, misalnya dia Brazil. Iya. Kita ngikutin spelling Brazil atau kita ngikutin Spelling spellingnya Inggris. British karena dia main di Inggris. Iya. Atau kita ngikutin Itali karena dia warga negara Itali. Nah. Bingung kan lo? Iya, Karena beda-beda. Iya. Untuk pronunciation American English aja. Jorginho. Wis. Pakai Z. Jorginho. Jorginho. Oh, oke. Kalau Inggris Jorginho. Kalau Meksiko Jorginho. Jorginho. Iya, karena kadang- J pakai H ya. Karena kan aslinya nama Jorginho kalau di nama Pak Jorginho kan. Gua yang gampang aja ya Karena Jorginho lu ya. lokal kan Indonesia. Iya, gua Kita lidah ngomong gua- Jakarta juga Jakarta nggak? Juga ada. Nggak kayak gitu. Enggak sih. Juga Tapi ada. ya emang gue belum bisa, mohon maaf ya. Oh, iya. Ya. Emang lidah Ya, kita gue- belajar. Nanti kita ada tapi kursus spelling lah kita. ya, mungkin Pak. nanti kita bikin konten khusus ya cara spelling pemain-pemain Chelsea mulai dari kiper sampai pemain depan 23 orang full squad Iya. spelling yang benar. Iya. Ya kan? Prancis, Spanyol, Iya, tergantung. Itali. Nah, cuman mungkin teman-teman boleh di kolom komentar ya, spelling yang benar tuh menurut asal negaranya Iya. dia kah sesuai misalnya kalau Jorginho aslinya Brazil kan, dia orang Brazil. Di spelling menurut Brazil kah? Atau spelling menurut orang Inggris? Nah, itu kita juga butuh masukan juga iya, ya. butuh Mana masukan yang juga. yang Mana yang ini, lebih karena mana beda. yang- Jorge itu kalau di Inggris George baca Jorge, Iya, iya. Jorge Mendes lu tau Iya, kan, iya, yang iya. agent itu orang Inggris George nyebutnya Mendes. George. Sementara orang Spanyol ya Jorge. Jorge. Jorge, bahkan ada Jorge. Jorge ya, Indonesia Jorge kan. Jorge. Iya. Tadi Oke. sampai mana kok jadi Balik lagi. Panjang. lagi. Iya. Kita tinggal punya dua gelandang murni di tengah. Jorginho Jorginho sama Kovacic. Kovacic. Tenang, Gue jadi tenang. batuk nih. Aduh, emang nggak bisa, gue nggak cocok gue. Nah, artinya kan Zakaria sendiri kabarnya ada yang mengutip media kemarin. Potter sendiri masih kurang puas Kurang dengan puas dia- beberapa performanya latihan dia Zakaria di training. Makanya sampai sekarang dia belum pernah dipercaya Semenit pun dia untuk belum jadi main. starter, bahkan jadi pemain cameo Iya. 5 menit akhir pun belum gitu. Jadi ya ada peluang pastinya dengan cederanya Reece James ini kan imbasnya jadi ke lini tengah jadi kosong nih, ya kan? Ya mungkin Zakaria akan dapat kesempatan main di minggu-minggu yang padat ini. Cuman gua kutip juga, gua udah sampein kemarin dari 90minute.com ada kemungkinan kontraknya diterminate di Januari. Oh, dia nih Loannya. Tapi kita tunggu saja. Itu masih belum artinya itu kan masih spekulasi media gitu kan. Ya paling itu. Cuman yang gue sayangin itu sih. Balik lagi ya Chelsea kenapa sih bandel banget nggak mau beli bek kanan itu sih kemarin. Gua dari bursa transfer buka kemarin. Terserah deh Chelsea mau beli siapa yang penting bek kanan aja. Wishlist gue cuma satu bek kanan karena ya itu. Ya kita udah tahu di saat Reece James cedera kita nggak ada. Bahkan sebelum Cucurella masuk di kiri kita masih kaya. Ada Alonso, ada Kennedy yang bisa main di situ, ada Emerson. Bayangin ada 4 backup buat seorang Chilwell. Sementara di kanan siapa? Nggak ada. Ya Azpilicueta bukan bek kanan lagi gitu. Udah right center back gua ngelihatnya. RLC bukan, ya kan? Ya itu John Sterling ya masih muda, belum pengalaman gitu. Itu sih. Iya. Sayang sih memang ini trennya lagi bagus dan gua nggak tahu kenapa setiap kita habis lawan klub-klub Itali kayaknya ada aja yang cedera ya. Dan langsung berdampak gitu. Kayak Semoga ada sih tumbal enggak. sih. Iya, Jadi sekarang enggak. kita menang besar nih, clean sheet lawan Juve menang 4-0, clean sheet kan.
Tumbalnya Chilwell. 6 bulan 7 bulan. Lagi. 6 bulan 7 bulan tapi berikut pemulihan sampai akhir musim nggak main. Jadi kalau gue hitung-hitung cederanya ya 10 bulan. Oh iya lama itu. Iya kan? Iya tuh musim. Terus ya kemarin Fofana ya diprediksi 4 minggu. Cuman 4 minggu itu kan baru dia mulai training lagi. Iya. Dari mulai training sampai dia pemulihan bisa starting 90 menit itu 2-3 minggu lagi. Juga bisa 2 bulan. Iya. Ini juga ya Reece James, aduh gue sayang banget. Nah, ini. Bicara soal tadi kita butuh backup untuk James. Iya. Kira-kira di Januari nanti, karena bursa transfer kan baru buka Januari nih. Kira-kira siapa nih yang cocok untuk membackup dia? Sebenarnya gini ya, kemarin itu kan di bursa transfer kemarin Chelsea sempat ngedeketin beberapa nama tuh. Yeah. Yang digosipin ada Benjamin Pavard dari Munchen, terus ada Denzel Dumfries dari Inter, ada Jonathan Klaus, ada Konde. Iya, ada Konde, ada banyak nama, tapi ya pada akhirnya nggak ada yang kejadian kan. Bahkan Azpilicueta yang tadinya mau dilepas ke Barca, akhirnya diblok sama Bully, akhirnya malah ditarik kembali, diperpanjang ya karena menurut Bully leadership sama pengalamannya masih dibutuhkan untuk tim Chelsea. Bahkan leadershipnya ini mau dia main mau enggak masih dibutuhkan di dressing room. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar akhirnya Chelsea hunting bek kanannya agak ngedrop tuh setelah itu. Nah kalau ditanya siapa yang bagus buat Januari nanti, gue sih pengennya backupnya nggak usah yang mahal-mahal, maksud gue. Karena tetap aja dia cuman backupnya James ya. Iya, cuman paling nggak yang beneran back kanan, yang bisa main wing back, bisa main full back gitu ya. Ya kemarin sempat gosipnya KWP, Kyle Walker-Peters. Oh, yang dari Soton ya. Soton kabarnya harganya cuma 25 juta pounds, tapi nggak berkelanjutan. Cuman kalau mau ya tungguin Tino Livramento akhir musim. Buyback clause-nya udah bisa di-trigger. Tapi dia cedera lu panjang ya. Nah, ini katanya udah mau sembuh sih, udah mau sembuh. Cuman buyback clause-nya ini gue lihat di media ada yang bilang 25 juta pound, ada yang bilang 38 juta pound, ada yang bilang 40. Ya kisaran 25 sampai 40 juta pound. Cuman kalau nunggu sampai Juli atau Juni tahun depan telat kan. Iya. James kita nggak ada backup. Jadi kelamaan kalau menurut gue. Jadi mendingan ya cari-cari pemain bek kanan yang mau habis kontrak lah. Sebenarnya gue pengen kemarin Sergio Des juga sempet loh sama Chelsea dikabarin nih, cuman tak kenapa nggak kejadian. Kan iya, Milan minjem jago lagi. Kiri bisa bek kiri, bisa bek kanan. Oke, bicara soal transfer, berarti ini nggak lepas dari adanya rekrutmen director. Ini kan juga seru nih gosip-gosip kita di belakang layar nih soal rekrutmen director, terus sporting director, karena kan ya nama-nama lama seperti dalam tanda kutip ini pembersihan Chelsea era lama ya. Kemudian ada gosip Joe Schild ya yang baru berapa bulan di Soton ya. Iya. Itu sudah here we go katanya ke Chelsea. Iya katanya Fabrizio. Update-nya gimana itu, Bek? Ya gue sih percaya Fabrizio Romano. Kalau nungguin website Chelsea FC kayaknya nggak bakalan ada statement resmi juga kalau untuk rekrutmen director kan. Jadi ya bisa dipastiin udah confirm. Ya paling nanti gini ya Joe Schild ini kan kabarnya dia lama nih di head akademi rekrutmen di City 9 tahun. Jadi dia sebelumnya scout di Leeds, kemudian Crystal Palace. Jadi dia yang menemukan Michel Olise, kemudian juga di City dia ngambil Jadon Sancho. Sancho dari Watford ke City sebelum Sancho dijual ke Dortmund. Ya, diambil Dortmund ya kan. Itu juga salah satu. Kemudian juga di Southampton sendiri baru 4 bulan. Romeo Lavia, kabarnya yang golin ke gawang Chelsea kemarin, yang dibeli Southampton dengan harga 18 juta pound. Chelsea bahkan di deadline day kabarnya nawar dia 50 juta pound tapi di reject sama Southampton. Tapi tadi malam Ralf
Hasenhuttl itu ngebantah kalau Josil yang nemuin Romeo Lavia, tapi kita nggak tahu lah siapa yang benar ya. Tapi banyak pemain-pemain muda di Southampton, ada Bella Kotchap itu juga dia yang bawa Josil, terus ada beberapa nama lah itu muda-muda semua. Jadi dia emang pengalaman di City yang sebagai head of academy recruitment. Jadi benar-benar 9 tahun. Jadi gua rasa dia pegang data pemain-pemain muda wonderkid Eropa ya itu yang makanya Chelsea ngebet banget, terutama khususnya Bully untuk ngambil dia. Ya pastinya akan menarik nanti ya, didukung lagi oleh kita punya rekrutmen analis ya yang dari bawaannya Graham Potter, Kyle Macaulay yang lebih ke data, dia lebih ke pengolahan data. Jadi mungkin nanti Josil kasih nama nih. Cross check sama Kyle Macaulay. Ini datanya bener nggak secara statistik, bener nggak tacklingnya bagus ininya. Kalau udah gitu kan jadi lebih ada cross check dua sisi kan. Nggak cuma lewat YouTube ya. Jadi nggak cuma lihat highlight yang lagi bagusnya aja kan. Ya potongan-potongan lagi bagus. Ya artinya ya positifnya yang gue lihat di sini adalah Bully nih ya serius sih dia pengen benahin Chelsea ini benar-benar, artinya dari rekrutmen semua, bahkan technical director juga yang mau diambil dari Leipzig baru saja dipecat, Christopher Vival ya, walaupun emang kalau technical director ini secara job desk dia bukan ke pemain ya, lebih ke hiring staff, jadi baik itu coach, medical staff, visio. Jadi itu perannya technical director. Technical director, terus ada juga sporting director. Iya, sporting director. Nah, ini kan banyak nih yang belum pada tahu nih. Iya. Bisa lo jelasin, Bek? Ya sebenarnya ini kan director of football atau sporting director ini kan sebenarnya barang baru nih. Oke. Dulu di zaman Sir Alex Ferguson, zamannya Arsene Wenger, kita nggak pernah dengar istilah sporting director. Semua dia lah ya. Iya. Chelsea pun baru mulai director of football waktu itu Avram Grant. Itu 2008 kalau nggak salah. 2008 apa 2009 gue lupa ya. Dia kemudian jadi ini istilah-istilah yang baru muncul kira-kira 15 tahun lalu lah. Nah, sekarang kayaknya semua klub tuh wajib punya yang namanya sporting director. Nah, sporting director ini selain fungsinya adalah sebagai jembatan antara manajer atau head coach dengan owner. Jadi kayak penyambung lidah. Ya dua-duanya lah. Jadi komunikasi antara manajer dan owner itu lewat sporting director. Ini juga yang kunci permasalahan antara Tuchel dan Bully kemarin, karena nggak ada mediator di tengah antara dia sama Bully. Jadi komunikasinya kan langsung. Tuchel nggak suka. Jadi itu juga yang bikin retaknya hubungan mereka kemarin. Kemudian juga sporting director ini bertanggung jawab untuk proses negosiasi rekrutmen pemain, khususnya pemain ya, jual beli pemain, kontrak pemain, perpanjangan kontrak pemain itu ya semua urusan yang gitu-gitu sporting director. Nah, kalau technical director itu lebih ke urusan ya kontrak staff, rekrutmen staff, baik medical staff, coaching staff, scout, itu urusannya technical director. Jadi role-nya Peter Cech yang kemarin. Jadi Marina kemarin director of football, Peter Cech technical director. Kurang lebih itulah bedanya. Bicara soal tadi kontrak nih. Nah, kita tahu agak mengkhawatirkan juga nih tahun 2023 nih. Ada N'Golo Kante yang mau lepas. Terus Jorginho itu juga mau lepas. Kabarnya udah di Barca udah ngintip-ngintip nih, mau nikung lagi untuk kesekian kalinya nih. Ada update terbaru nggak? Apakah mereka beneran mau dilepas nih free? Sayang banget kan? Atau memang ada kebijakan-kebijakan lain dari Bully nih terkait pemain-pemain kita nih yang lama? Ya sebelumnya gue ini dulu ya, Barca nih kan kemarin sporting directornya Matteo Alemany sempat bicara ke media dan bilang bahwa Barca di summer 2023 tahun depan fokus kepada pemain-pemain yang out of contract. Terkait ini sih ya. Ya, tuas ekonomi dan lain-lain, apalagi ada peluang Liga Eropa kan menunggu Maljum kan. Ya. Nah, akhirnya orang kan mengkaitkan ya Chelsea sendiri punya dua figur sentral yang kontraknya habis tahun depan. Salah satunya Jorginho.
kemudian N'Golo Conte, N'Golo Conte. ya. Conte apa Kante? N'Golo Conte. Kalau komentator Iya, ngomongnya N'Golo Conte. iya, iya. Cuman tulisnya Ya, Kante. Oke. itulah kan. Nah, spekulasi ini diperkuat kemarin Joao Santos, Joao Santos, ya, kan, udah agennya namanya, iya. dari Jorginho. Oke. Kedapatan lagi di Barca. Barcelona. Nggak tahu lagi liburan lagi apa. Akhirnya media berspekulasi Jorginho nih udah ada pembicaraan awal nih dengan Barcelona. Nah, ternyata kan dibantah. Iya. Akhirnya kemarin baru gue baca Joao Santos ini bilang Jorginho dan Chelsea itu lagi dalam pembicaraan renewal kontrak. Renewal kontrak. Jadi itu dia ngebantah bahwa gua nggak cuman ke Barcelona doang, kadang gua di Madrid, kadang gua di Barcelona, kadang gua di Milan, kata dia. Emang ya namanya agent kan keliling-keliling Eropa gitu loh. Jadi gua bisa di mana aja. Jadi artinya di situ dia bilang bahwa lagi proses negosiasi untuk renewal. Jadi mungkin Bully juga nggak mau Jorginho lepas secara free ya. Nah, Kalau Kante Kante ini yang gua khawatir justru khawatir ya dari El Equipe. El Equipe bacanya apa? Ada. Iya. El Equipe. Nah, itu media terkemuka Prancis lah ya. Bilang bahwa Kante akan dilepas Chelsea di akhir musim secara gratis. Jadi artinya tidak akan ketemu lagi nih titik tengah. Jadi kayaknya dari Chelsea nggak akan ada lagi penawaran atau negosiasi. Nah itu namanya spekulasi media. Tapi gue belum percaya sepenuhnya. Cuman yang bikin ini negosiasinya jadi alot dan bertele-tele ya karena Kantenya cedera lagi nih. Iya. Ya kan, ya Bully juga mikirnya kan pasti minta 4 tahun. Iya, Tapi kalau lu cedera terus, ya kan? Ya artinya kalau Kante nanti benar 3 bulan, ya dari terakhir lawan Spurs itu dia akan miss sekitar 21 pertandingan. Iya. Bayangin tuh. Ya menurut gua 50%-an. yang Kante ngalah aja lah ya, ambil aja 3 tahun, sabar-sabar lah. Lu juga tahu diri lah. Ya kan? Lu cedera, usia udah kepala ini ya maksud gua. Walaupun sayang banget ini kalau pas lagi main itu wah. Iya, katanya anak baik, udahlah ya kan. Ikut aja, katanya anak baik kan ikut aja. Nah, kontrak, makin seru nih karena bursa transfer belum dibuka, tapi udah rame banget, udah seru. Terakhir gosip-gosip tentang Mbappe yang karena konon katanya sudah nggak cocok sama PSG dan dia minta dilepas di Januari. Dan lagi-lagi media-media mengaitkan dia dengan Chelsea. Gimana, Bex? Iya, memang karena media sekarang ngelihatnya yang paling gila itu sekarang Bully dari semua owner. Ya City aja nggak segila. Ya mungkin untuk gaji Erling Haaland dia emang gila-gilaan, kabarnya hampir 900.000 pound per minggu. Ya. Tapi wajar lah untuk satu orang dan dia belinya nggak mahal, ya kan? Dan dengan kemampuan dia ya. Iya, makanya selain dari PSG, siapa lagi yang sanggup bayarin gaji Mbappe? Barcelona nggak mungkin. Iya, apalagi dia di ban ya. Kalau jangan sampai lu pergi ke Madrid. Oh iya, kan Madrid udah coret tuh. Iya. Pilihannya siapa? City gua nggak yakin dia udah punya Erling Haaland gitu kan. Liverpool kabarnya deket juga nih, karena maknya Mbappe katanya fans Liverpool. Ya. Tapi duitnya ngasih nggak FSG segitu? ya kan lu tahu pelit Pelitnya juga, apa, ya kan. Nah jadi akhirnya media spekulasinya ke Chelsea. Nah Chelsea sendiri di era Roman Abramovich belum pernah tuh ngasih gaji lebih dari 300.000 pound. Ya Lukaku aja yang kemarin sama baru Sterling sekarang kan. Ada sekelas Mbappe dengan gajinya yang plus add-ons bisa 1 juta pound seminggu. Wah yakin sih. Kalau buat gue ya nggak tahu ya. Terserah Bully lah gue. Kalau di KI ya nggak apa-apa gitu kan. Banyak juga yang bilang bahwa kedatangan Mbappe ini takut malah merusak ruang ganti Chelsea karena dia sama Neymar aja kayak gitu. Ya intinya gue nggak mau berspekulasi banyak dulu. Yes or no ya kan, tunggu aja. Kalau iya ya kita syukurin, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, nggak butuh-butuh juga gitu. Itu sih kalau gue menyikapi. Gosip kedua tentang mantan pelatih kita. Oh, Thomas. Iya, Tuchel konon kabarnya diincar oleh FA untuk gantiin Gareth Southgate setelah 2022 setelah Piala Dunia
Ini kan dia selesai nih kontraknya. Oh iya. Iya. Belum mundur kan. Kalau udah mundur baru. Iya. Sampai mana lo itunya? Ya itu sih sebenarnya spekulasi media sih kalau gua ngelihatnya. Tuchel sendiri kabarnya kemarin di saat setelah dia dipecat ada 2 klub Premier League yang nawarin dia untuk jadi head coach atau manager, tapi ditolak sama Tuchel. Ya mungkin sepertinya dia nunggu. Mungkin World Cup sebulan lagi, ngapain gue buru-buru. Iya. Dan dia kan katanya betah ya di Inggris, di London. Iya walaupun 2 hari yang lalu udah ketemuan lagi ke India katanya. India. Iya, gue nggak tahu tuh dia ngapain ke India. Mungkin lagi apa deh? Liburan. Bintang tamu Bollywood apa? Oh iya. Oke, itu gosip-gosipnya sedikit aja kita preview Chelsea lawan Aston Villa besok. Iya. Kita tahu Tuchel ini sekarang lagi orang-orang pada julukin Pep kedua nih. Jadi nggak ada yang pasti dalam formasi dia, selalu berganti kecuali kiper. Iya. Ari Habalaga. Kepa ini lagi bener-bener dipercaya banget sama Potter. Nah, gimana peluang besok lawan Villa? Iya, gue bilang dengan absennya Reece James ini jadinya berat ya. Tadinya belum lagi kabar dari Mon yang belum tahu, masih kita Itu tunggu lagi bagus ya. banget Mon ya. Iya, Mon lagi baru lagi naik. Kemarin itu lawan Milan menurut gua penampilan terbaik Mon musim ini walaupun cuma 45 menit. Nah, ini ya jujur Aston Villa nih emang dalam 4 pertandingan terakhir belum pernah kalah. Dia menang 1 kali terus 3 kali draw. Di Villa Park sendiri 2 kali draw, dua pertandingan terakhir. Nah, belum lagi dia ada di boosting lagi sembuhnya Leon Bailey, kabarnya udah bisa merumput nih. Jadi cuman yang gue suka dari Aston Villa adalah Aston Villa tuh bukan tipikal tim yang atau klub yang bermain sit back atau low block yang numpuk orang di kotak penalti. Mereka nyerang dan penyerangan mereka dia punya Coutinho, dia punya Buendia, Oli Watkins, Danny Ings, Jacob Ramsey, Coutinho. semua kalau lagi on bagus. Belum tengah McGinn sama Douglas Luiz tuh kuat banget kan. Ya gue bilang nih lumayan laga yang berat. Emang di musim lalu tahun lalu tepatnya di Boxing Day Chelsea menang 3-1 di Villa Park. Waktu itu Tuchel pakai 3-4-3. Cuman memang Chelsea ditolong oleh 2 penalti waktu itu. Jadi Jorginho double goal dari penalti dari penalti musim kemarin. Nah, ini yang menarik, yang jadi concern gue itu sih cederanya James. Ya lagi-lagi gue berharap sih Chelsea menang, tapi akan ketat sih karena Douglas Luiz, McGinn tuh di tengah kuat banget. Nah, gue nggak tahu nih Potter nih formulanya akan seperti apa karena selalu berubah. 4 dia back atau 3 back 4 back 3 back dia selalu berubah-ubah, nggak bisa ketebak ya kelebihannya. Jadi pelatih lawan pun nggak bisa predik, bahkan ketika pertandingan berlangsung dia bisa ngerubah formasi. lagi belum ya lagi main tiba-tiba ngalir gitu kan, bergeser. Itu luar biasa sih. Nah, harapan gue sih magicnya Potter ini terus berlanjut. Iya, minimal ini yang lagi dibutuhin banget nih sekarang dalam keadaan yang benar-benar Chelsea sekarang pincang lah kalau gue bilang. Karena menurut gua pemain paling vital di Chelsea sekarang itu Reece James. Ya sekarang yang world class di Chelsea siapa sih? Thiago Silva mungkin world class, tapi bukan di umur yang sekarang gitu kan. Mungkin Aubameyang juga world class dulunya, mungkin itu juga. Ya semua udah ini, Kante udah lewat. Ini tinggal Reece James lah. Dia pula yang cedera kan, jadi aduh kusut kan, nggak ada backupnya lagi, aduh. Ya gue berharap sih ini ya Chelsea manfaatin inilah ya, di belakangan lagi solid nih. Mudah-mudahan Kepa, Koulibaly, kemungkinan Thiago Silva sama Chalobah ya. Mungkin amannya pakai 3 back ya, 3-4-3. Mungkin di kanan nanti pengganti Reece James ada RLC. Tengah ya Jorginho Kova, di kiri ada Kurela kan. Tinggal depan nanti ya kombinasi Havertz, Sterling sama Auba atau Broha ya. Ya menang tipis sih, syukur-syukur bisa 1-0, 2-0, ugly win, hockey win, terserah deh. Yang penting menang ya. Yang penting menang. Berapa? Lu kan Indigo tuh berapa? Host Indigo 2-1 menang. 2-1 menang Chelsea.
Oh salah aja. Lu sendiri gimana lu? Gue sih 2-0 kali. 2-0 ya. 2-0. Chelsea menang ya. Chelsea dong. Iya. Oke, udah banyak hal tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Berapi-api kita, karena pengaruh studio baru ya, terus juga Nggak berasa baju ya. kantor baru. Iya, Dari iya. tadi udah dikasih tahu, udah mau habis durasi. Tapi ya kadang-kadang saking nikmatnya kita. Oke, sebelum gua sama BG pamit, kita kembali mengingatkan untuk teman-teman supaya subscribe, dibagi ke teman-temannya, kasih tahu ada channel yang memang bahas Chelsea secara mendalam, lebih dalam daripada Bung sebelah. Enggak lah. Ya. Oke, sampai ketemu di Video selanjutnya. video-video selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus ya, supaya kita bisa terus memberikan update hal-hal terbaru tentang Chelsea dan dunia sepak bola pada umumnya. Sampai ketemu, gua pamit. Gua BG pamit, sampai ketemu. Ciao. Ciao.